Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen dan ruang lingkupnya. Ini adalah materi pertama, jadi tolong disimak. Oke, jadi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah salah satu bidang yang ada dalam akuntansi ya. Jadi akuntansi itu ada macam-macam konsentrasi, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, sektor publik, auditing, biaya, dan segala macamnya. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi manajemen ya. Kalau menurut Ronald, akuntansi manajemen ini adalah yang berkaitan dengan identifikasi dan melakukan pengukuran, melakukan komunikasi, informasi, akuntansi kepada pihak internal manajemen, yang dimana di sini kita lebih banyak menjabarkan tentang perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan outputnya adalah pengambilan keputusan. Seperti itu, yang mana memang sangat bermanfaat untuk beberapa stakeholder. Seperti itu. Nah, ini juga ada menurut Supriyono ya, akuntansi manajemen di sini dikatakan mengungkapkan salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah untuk menyajikan laporan-laporan suatu usaha atau organisasi, yang dimana akuntansi manajemen ini terkhusus untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal sebenarnya, tetapi khususnya adalah pihak internal seperti itu ya. Nah, di dalam akuntansi manajemen ya juga diperhatikan pula tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengambil pengantar manajemen, mungkin ini tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian. Jadi ada fungsi manajemen ya, secara umum POAC ya, seperti itu. Ada planning ya, planning. Di sini planning lebih kepada melakukan penentuan kegiatan-kegiatan di awal tahun yang akan dilaksanakan selama setahun mendatang. Seperti itu. Biasanya di dalam perencanaan itu ada tujuan seperti itu, yang dimana nanti tujuan inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan. Terus ada koordinasi ya. Koordinasi ini adalah proses untuk melakukan integrasi ke semua kegiatan-kegiatan di dalam organisasi yang gunanya memang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang lalu ada pengendalian ya. Pengendalian ini controlling ya, gunanya untuk bisa melakukan penjaminan atau menjamin bahwa organisasi ini telah melaksanakan semua strateginya dengan baik, yang memang ini dilaksanakan setelah adanya perencanaan maupun adanya koordinasi seperti itu ya. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan ya. Jadi di sini kita bahas tentang akuntansi itu pengelolaan sistem informasinya seperti apa. Nah, sistem informasi akuntansi ini atau biasa dikatakan SIA ini akan Ibu jabarkan sedikit ya. Jadi ketika kita berbicara tentang akuntansi, otomatis ada beberapa informasi yang harus diolah seperti itu untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi. Jadi kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini ada data. Data ini adalah berupa transaksi. Nah, transaksi ini merupakan input atau masukan. Nah, setelah adanya transaksi, kita masuk yang namanya proses. Nah, proses ini kalau dalam akuntansi ya, mulai dari pencatatan di jurnal ya, terus buku besar, terus nanti ke neraca saldo, sebelum neraca saldo ada jurnal penyesuaian, nanti sampai ke neraca lajur. Nah, setelah di neraca lajur, baru kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini setelah jadi, dia akan menghasilkan suatu informasi akuntansi yang merupakan ini adalah output, yang dimana ini yang akan dibaca oleh stakeholder, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, seperti itu ya. Ini gambaran untuk sistem pengolahan informasi keuangan. Nah, di sini akuntansi manajemen ya bisa juga dipandang sebagai suatu informasi yang menghasilkan output. Nah, di sini inputnya itu adalah perencanaan itu tadi ya. Kita ada perencanaan, terus setelah ada perencanaan kita proses. Nah, kita proses ini perencanaan tersebut lalu masuk ke bagian proses itulah di mana seluruh yang kita rencanakan itu dilaksanakan sehingga menghasilkan keluaran atau output, yang dimana output ini bisa berupa laporan pihak internal, yang dimana nanti bisa memberikan pencerahan kepada pihak internal bagaimana situasi perusahaan di dalam 1 tahun itu, seperti itu.
Selanjutnya adalah akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi ya. Jadi tipe akuntansi sebenarnya banyak, cuman secara umum ya secara umum banyak orang melihat dari dua sisi, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Nah, sebenarnya kalau akuntansi keuangan ya, outputnya itu adalah kita laporan keuangan yang dimana berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen ya, outputnya itu adalah memberikan informasi kepada pihak internal. Nah, pihak internal inilah yang akan memberikan gambaran situasi nantinya kepada beberapa pemegang saham, bagaimana situasi perusahaan dan segala macamnya, seperti itu. Itu yang membedakan antara keuangan dengan manajemen. Nah, ini adalah perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan ya. Jadi di sini ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Kita lihat dari bagian pertama adalah pemakai informasi ya. Di sini ada pemakai informasi. Kalau keuangan pihak eksternal ya, seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau pihak pemakai informasi itu keuangan itu pihak eksternal, kalau manajemen itu adalah pihak internal, seperti itu. Terus yang kedua adalah dasar penyajian informasi. Jadi dasar penyajian informasi, kalau akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia. Kalau akuntansi manajemen ini disusun berdasarkan tipe informasi. Jadi tergantung, misalnya informasinya mengenai pemasaran. Jadi penyajian informasinya misalnya hanya berupa deskripsi manajemen atau deskripsi pemasaran saja, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah fokus informasi. Di sini kalau akuntansi keuangan dia lebih ke posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu adalah informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan. Jadi kalau ini secara menyeluruh, kalau ini tuh lini-lininya, bagian-bagiannya seperti itu. Misalnya ada pemasaran ya, ada ada operasional ya, ada gudang dan segala macamnya ya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah orientasi informasi. Jadi orientasi informasi, ada data akuntansi keuangan itu asal muasal informasinya itu data masa lalu. Kalau akuntansi manajemen, dia bisa data masa lalu maupun masa yang akan datang, seperti itu. Terus ada tipe informasi. Kalau akuntansi keuangan ini informasi moneter. Moneter ini maksudnya adalah berupa angka-angka. Kalau akuntansi manajemen ya, akuntansi manajemen itu lebih ke moneter dan non moneter. Jadi dia campuran seperti itu ya. Nah, lalu sebentar saya hapus dulu supaya lebih bersih. Nah, lalu ada ketepatan informasi. Kalau akuntansi keuangan disajikan lebih tepat, kalau akuntansi manajemen ditekankan pada ketepatan waktu. Jadi biasanya perusahaan itu menginginkan laporan manajemen itu cepat, supaya kita bisa melihat dan menilai seberapa sukseskah perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti itu ya. Itu gambaran dari ketepatan informasi akuntansi manajemen. Seperti itu ya. Oke. Nah, selain perbedaan, ada pula persamaan akuntansinya ya. Sini. Nah, keduanya sama-sama merupakan tipe informasi akuntansi ya. Yang kedua, prinsip akuntansi yang digunakan ini untuk menyusunan informasi akuntansi keuangan juga dapat digunakan juga untuk akuntansi manajemen. Jadi relevan ya. Karena seperti yang tadi kan tipe informasinya data informasinya kita bisa pakai moneter dan non moneter. Kalau akuntansi keuangan kan moneter, kalau akuntansi manajemen kan non moneter dan moneter. Jadi itu apa yang digunakan akuntansi keuangan juga bisa relevan ke akuntansi manajemen. Yang ketiga adalah data yang digunakan itu sama-sama berasal dari informasi operasional ya, karena tidak mungkin akuntansi keuangan itu bisa jadi kalau nggak ada dari operasional. Begitu juga dengan akuntansi manajemen. Jadi tak mungkin ada akuntansi manajemen informasinya kalau tidak dari operasional. Seperti itu ya. Itu gambaran dari persamaan akuntansi manajemen dan keuangan. Nah, ini hubungan antara akuntansi manajemen dan akuntansi biaya ya. Jadi banyak yang bertanya, Ibu kalau misalnya akuntansi keuangan juga akuntansi manajemen itu dipisahkan, lalu bagaimana peranan akuntansi biaya? Nah, akuntansi biaya ini merupakan salah satu bentuk cabang akuntansi yang dimana lebih ke penjabaran biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan yang sifatnya melakukan proses produksi atau manufaktur, seperti itu. Nah, di mana posisinya akuntansi biaya? Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada dua gambar lingkaran yang saling
saling melengkapi, saling berpotongan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa akuntansi biaya itu ada di tengah-tengah ya. Karena akuntansi biaya ini ya juga memberikan informasi keuangan juga, bisa juga ada informasi manajemennya juga gitu. Makanya antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen itu ada di dalamnya akuntansi biaya, yang dimana ini juga berkaitan dengan proses produksi manufaktur seperti itu. Makanya dia berada di perpotongan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen seperti itu ya. Itu gambaran dari akuntansi biaya di dalam akuntansi keuangan dan manajemen.